Selamat pagi kepada Ibu Sarwati selaku dosen mata kuliah pemrograman lanjut. Perkenalkan, nama saya Viola Sepani Sregar dengan NIM 418240110 ingin menampilkan dan menjelaskan hasil dari tugas besar 1 yang telah Ibu berikan kemarin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan dan menampilkan hasil dari tugas besar 1 pemrograman lanjut. Jadi ada studi kasus A dan studi kasus B. Saya akan menjelaskan studi kasus A terlebih dahulu. Di sini ada soal bahwa universitas memberikan beasiswa kepada mahasiswa berdasarkan kriterianya. Jika IPK di atas 3,75 berarti berhak lanjut ke seleksi berikutnya. Jika IPK lebih kecil dari 3,75 dinyatakan tidak layak mendapatkan beasiswa. Ketentuan dari pengasuh orang tua, jika lebih kecil dari 4 juta, mahasiswa lolos di tahap ini. Jika lebih besar dari 4 juta, lanjut ke tahap pertimbangan tambahan. Jika ada prestasi, tetap bisa lolos meskipun penghasilan orang tua lebih dari 4 juta. Jika tidak memiliki prestasi tambahan, mahasiswa dinyatakan tidak layak. Buat program C++ yang menerima input dari pengguna, nama mahasiswa, IPK, pengasuh orang tua, apakah memiliki prestasi tambahan atau tidak. Jadi kita ke dev C++ nya dulu ya. Kita pakai include stream using namespace std, baru kita masukin in main-nya, buka kurung, pakai kurung kurawal. Kita pakai string aja ya buat nama, string nama prestasi. Kalau untuk IPK kita pakai float aja, float IPK. Kenapa pakai float? Karena IPK itu kan sebuah angka desimal yang nggak penuh, nggak bulat. Jadi kita pakai float aja biar lebih mudah. Kita masukin lagi tadi in penghasilan orang tua. Titik koma harus ada ya, kalau nggak ada error. Baru cout ya, nama cout nama baru kita pakai getLine aja, getLine sin getLine. Oh ya, nama udah ada ya, titik koma cout IPK. cout IPK mesinnya. Bentar nih, belum ada titik komanya. Dapat tiksi. Sin IPK cout penghasilan sekarang. Cout penghasilan orang tua
sinnya penghasilan. Si out lagi untuk prestasi. Berarti nih harusnya kita pakai prestasi. Oh udah ya. Oh ya, si out prestasi punya prestasi tambahan ya atau tidak. Sin prestasi aja. Masukin lagi si out untuk hasilnya ya, hasil dari nama, IPK, pengalaman orang tua, dan prestasi. Kita tampilin hasil. Hasil evaluasi beasiswa untuk nama, baru kita lanjut pakai looping ya, perulang if else. Jadi kalau misalkan tadi ada kayak gunanya untuk misal tadi penghasilan orang tuanya lebih besar dari 4 juta tapi IPK-nya 3,75, di atas 3,75, terus ada prestasi, itu bisa layak. Tapi kalau misalnya IPK-nya di atas 3,75, penghasilan orang tuanya di atas 4 juta tapi nggak ada prestasi, itu bisa dapat hasilnya tidak layak ya. Berarti kita pakai if IPK lebih besar sama dengan 3,75 if penghasilan orang tua lebih kecil dari 4 juta 456, prestasi maaf. Lalu ini untuk yang semuanya layak, berarti dia prestasi ya. Maaf, si out statusnya dia layak atau tidak layak. Layak menerima beasiswa ini, beasiswa aja ya. Else-nya coba ini bisa di else si out
status tidak layak, penghasilannya tadi tinggi sama dia nggak ada prestasi, tidak ada prestasi. Titik koma baru ini harusnya di sini. Ntar aku lupa. Else, if else lagi ya. Ini else see out status bentar. Status tidak layak, IPK di bawah 3,75. Titik dulu and petik titik koma baru ini bisa langsung di return. Coba ya. Errornya nol nih. Kita tunggu dulu hasil dari compile and run ya. Nama Viola Yosefani Siregar, PK 3,97. Oh ya, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai koma. Ulang 0,2 juta. Yap, layak, status layak menerima beasiswa. Coba kalau dia IPK-nya Savio IPK 3,80, penghasilan orang tua 15 juta. Tidak layak dan tidak ada prestasi. Kalau misalkan di atas 4 juta tadi itu dia masih dipertimbangkan, tapi dia juga nggak ada prestasinya, makanya dia tidak layak. Jadi sekian untuk studi kasus yang A. Saya akan lanjut menjelaskan studi kasus yang B. Baik, saya akan melanjutkan untuk studi kasus yang kedua, studi kasus B. Saya akan menampilkan dan menjelaskan terkait dari membuat program menggunakan loop dan hasil outputnya seperti ini. Jadi ini bilangan 1, 2, 3, 4, 5 kalau dipangkatin 2 jadi berapa, pangkatin 3 jadi berapa. 2 pangkat 2 itu kan 4, 2 pangkat 3 itu 8. Jadi kita buka dulu. Kita pakai include iStream
jangan lupa kita pakai include using namespace std. Baru kita masukin in main-nya pakai kurung kurawal cout. Nah, kita mau bikin judul ini, kolom dari bilangan 2, bilangan pangkat 2, bilangan pangkat 3. Pangkat 2, bilangan pangkat 3. Kita tutup. Baru kita kasih pembatas. Oke. Kita pakai for in tadi berapa? Oh, berarti i-nya 5, e-nya 1. I sama dengan 1 lebih kecil dari 5. Bisa sampai 5. I nah, masukin cout, ininya 5, harus i5, berarti supaya bisa di pangkat 2 i kali i kali i. Baru yang untuk pangkat 3-nya i kali i kali i. Tutup engl. Baru kita coba return. Wah, ada yang salah nih. For in i 1. I lebih kecil sedangkan 5. Set 18. Oh, ini belum. Nih, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 2 pangkat 2, 4, 2 di pangkat 3, 8, 3 di pangkat 2, 9, 3 di pangkat 3, 27, 4 di pangkat 2, 16, 4 di pangkat 3, 64, 5 di pangkat 2, 5 di pangkat 2, 25, 5 di pangkat 3, 125. Hasilnya sama. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang lengkap dalam penjelasan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.